Pasangan pengantin baru ini sudah pacaran sejak sekolah menengah pertama, namun beberapa hari sebelum ulang tahun pernikahan pertama, mereka ditemukan tewas di mobil. Karena kasus ini dikelilingi oleh misteri, para penyelidik merilis pembaruan terbaru. Kami akan mengulas detail terbaru ini. Ini Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kami menangani banyak kasus misterius minggu ini. Menurut polisi, Rachel dan Brandon Dumovich sedang mengemudi mobil mereka. Lalu tiba-tiba mereka tidak lagi mengemudi. Kemudian ketika lampu hazard mereka menyala, sebuah penemuan mengerikan terjadi. Jadi inilah yang awalnya kami ketahui. Pada 6 Oktober, petugas Departemen Kepolisian Hartford di Illinois melihat mobil terparkir dekat Route 14. Lampu hazard menyala, menarik perhatian mereka. Saat petugas mendekati mobil untuk memeriksa, mereka menemukan pengemudi dan penumpangnya sudah meninggal. Keduanya diidentifikasi sebagai Rachel Dumovich dan Brandon Dumovich. Saat penyelidikan awal, petugas mencatat keduanya luka tembak. Apakah ini percobaan perampasan mobil yang gagal? Apakah ini serangan acak? Polisi awalnya memerintahkan warga tetap di tempat dan menutup jalan untuk penyelidikan, namun kemudian memastikan tidak ada ancaman lanjutan bagi masyarakat. Ini adalah insiden terisolasi. Lebih mengkhawatirkan petugas menemukan senjata api di dalam mobil. Apakah senjata api ini mungkin digunakan untuk pembunuhan? Mungkinkah salah satu korban adalah tersangka mereka? Pejabat menyatakan kasus ini masih diselidiki, tapi mustahil pasangan suami istri ini saling menyakiti, bukan? Pasti ada pihak ketiga. Pihak berwenang belum menangkap atau menyebutkan nama tersangka. Inilah Frofgame ketahui Miss Rachel and Brandon Dumovich. Mereka berasal dari Sharon, Wisconsin, sekitar 12 mil barat Laut Hartford, lokasi ditemukannya tubuh mereka. Menurut berita duka Brandon, ia wafat sehari setelah ulang tahun ketiganya yang ke-30. Brandon selalu membawa cahaya dan tawa bagi orang di sekitarnya, menurut berita dukanya. Brandon bangga mengabdi sebagai perwira muda di Angkatan Laut Amerika Serikat. Waktunya di militer mencerminkan komitmennya yang mendalam terhadap pelayanan dan hasratnya yang tak pernah padam untuk membantu orang lain, sebuah kualitas yang tetap menjadi inti sepanjang hidupnya. Brandon, pria penuh minat dan energi, menemukan kebahagiaan pada segala hal tentang mesin. Baik saat dia mengendalikan radio kontrol terbang di langit terbuka, berperahu di atas air yang tenang, mengendarai snowmobile di jalur musim dingin, atau pergi memancing maupun berburu sepanjang hari. Dia antusias dan ahli dalam setiap petualangan. Kecintaannya pada hewan selalu tulus dan penuh kasih sayang. Senyum Brandon yang menular dan selera humornya yang tajam selalu mampu mencerahkan suasana dimanapun dia berada. Dia sangat pandai membangkitkan semangat dan mempersatukan orang. Keluarga selalu jadi inti semua tindakannya. Itu adalah jangkar dan sumber kebanggaan terbesarnya. Dan inilah yang kami pelajari tentang Rachel dari berita dukanya. Rachel lulus dari Crystal Lake South High School tahun 2014 menjadi atlet varsity, pemandu sorak, dan atletik. Dia lulus cum laude sarjana administrasi bisnis dari Universitas Wisconsin-Milwaukee tahun 2018, selalu meraih Dean's List tiap semester. Saat kuliah, dia menjadi sukarelawan sebagai kakak perempuan dan mentor di Big Brothers Big Sisters of Metro Milwaukee yang mencerminkan dedikasinya seumur hidup untuk membantu orang lain. Dikenal karena semangat, ambisi, dan hasratnya, Rachel adalah penghubung alami, advokat, serta teman setia. Dia penuh empati, kasih sayang, keadilan sosial, dan sportivitas, selalu membela yang membutuhkan suara. Dengan semangat, kecerdasan tajam, dan humornya, dia selalu membawa energi dan tawa ke setiap ruangan. Rachel sangat mencintai teman, keluarga, bepergian, fashion, dekorasi, memasak, dan kehidupan di danau. Jika kamu perhatikan, obituari Brandon dan Rachel tak saling menyebut. Apakah kita menafsirkannya berlebihan? Tapi itu juga cukup mencolok, apalagi tidak menyebutkan suamimu, terutama setelah mereka dikabarkan sudah saling mengenal begitu lama. The.com menuliskan di kisah kami bahwa Rachel dan Brandon bertemu di sekolah menengah saat berusia 12 tahun. Pak menarik perhatian Brandon dengan mencuri parfumnya dari loker dan membawanya pergi. Setelah 15 tahun berteman dan melalui banyak tahap hidup, kami mulai berpacaran di 2022. Brandon melamar musim panas lalu di Big Cedar, di Slinger, Wisconsin, tempat aku membuat banyak kenangan masa kecil favoritku di rumah kakek nenekku yang sekarang menjadi rumah orang tuaku. Tempat istimewa itu juga akan menjadi lokasi pernikahan kami. Kami tak sabar membagikan babak baru kisah cinta kami bersama teman dan keluarga. Mereka menikah 12 Oktober tahun lalu berbulan madu di Yunani dan seharusnya memulai kehidupan pernikahan bersama. Saat jasad Rachel dan Brandon ditemukan, Rachel menulis di Facebook, selalu mengejar matahari terbenam berharap bisa kembali ke Yunani. Beberapa jam setelah diposting dia sudah meninggal. Menurut kepolisian Hartford, pertanggal 14 Oktober penyelidikan mereka masih berlangsung.
Mereka menulis, pikiran kami bersama keluarga dan semua terdampak selama penyelidikan berlangsung. Penyelidikan masih berlangsung sementara para penyidik menunggu laporan akhir dari Koroner McHenry County serta peninjauan dan pemrosesan barang bukti tambahan. Saat ini kejadian ini tampak sebagai insiden terisolasi tanpa bukti bahaya atau ancaman bagi masyarakat. Departemen tetap berkomitmen memberi informasi dan memperbarui masyarakat sesuai perkembangan penyelidikan. Sekarang, setelah banyak spekulasi tentang apa yang terjadi, ada kemungkinan skenario yang sedang diselidiki oleh para penyidik. Ini kemungkinan yang mengerikan, apalagi keluarga Dumovic tampak sangat lucu. Polisi menyebut pembunuhan bunuh diri sebagai salah satu kemungkinan. Namun belum ada keputusan akhir gitu. Jadi para pejabat mengatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan pembunuhan bunuh diri. Tapi kami juga mengetahui bahwa temuan awal dari petugas forensik menunjukkan bahwa baik Rachel maupun Brandon memiliki luka tembak di kepala mereka. Saya kembali bersama Komandan Detektif Purnawirawan Will Svilar. Will, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Apa tanggapan Anda terhadap perkembangan terbaru ini? Itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi saya. Temuan seri medis elektro adalah semestinya yang pergeseran dalam situasi ini. Luka tembak di kepala, masing-masing satu luka tembak di kepala, benar-benar menunjukkan kepada saya bahwa ini adalah kasus pembunuhan bunuh diri. Dan jika skenario ini benar, menurutmu apa yang terjadi? Apakah menurutmu ini adalah pertengkaran yang memanas atau menurutmu ini sudah direncanakan sebelumnya? Apa pendapatmu? Saya tidak yakin bagaimana kejadiannya, tapi sangat mungkin itu adalah, kamu tahu, sebuah pertengkaran di dalam mobil. Jelas, ada sesuatu yang sudah terjadi sejak lama, dan sekali lagi, itu tidak jelas, tapi bisa saja memang ada sesuatu yang sudah lama terjadi, lalu ada pertengkaran di dalam mobil. Mereka menepi sambil bertengkar, boom, boom, semuanya selesai. Dan aku juga berpikir, satu hal yang menarik perhatianku, aku tahu kita sudah membicarakannya terakhir kali, yaitu tentang lampu hazard yang menyala. Menurutmu mengapa lampu hazard dinyalakan? Kau tahu, saya dia mau swagoming, dia menepi, dia ada di pinggir jalan, hanya berhati-hati, bersikap hati-hati, yang mungkin menunjukkan dia tidak begitu yakin ini benar-benar terjadi, bahwa ini akan terjadi. Jika benar dia pelakunya. Ya, apakah ini juga tanda kuat tak ada pihak lain terlibat karena senjatanya masih di mobil? Maksudku, aku berpikir jika itu adalah percobaan perampokan mobil atau serangan acak, aku akan berasumsi bahwa si pembunuh akan membawa senjatanya. Namun penyelidik menyatakan senjata ditemukan di dalam mobil. Kamu benar dengan asumsi itu. Mereka biasanya tidak meninggalkan senjata mereka. Ini dia yang saya maksud sejak awal, saat mereka tiba. Saya yakin mereka sudah tahu situasinya terkendali. Itulah mengapa mereka menyatakan tidak ada bahaya bagi masyarakat. Saya berasumsi, meski tidak tahu di seberapa cepat laboratorium mereka bekerja, saya berasumsi bahwa mereka belum mendapatkan bukti dari senjatanya. Saya terkejut karena saya kira ada buktinya sudah kembali sidang. Tapi saya tidak tahu kemana mereka memeriksa barang-barang itu, atau apakah mereka menggunakan lab sendiri. Tapi senjata apa itu kemungkinan besar adalah senjata yang digunakan dalam kasus pembunuhan bunuh diri ini, jika memang itu yang terjadi. Dan Proud juga berpikir, jika ini tuh memang kasus pembunuhan bunuh diri, mereka setidaknya akan mengumumkan hal itu. Sisa tembakan ditemukan pada seseorang di mobil, Brandon atau Rachel. Jika itu skenarionya, mengapa bagian itu belum dirilis menurutmu? Hasilnya mungkin belum keluar atau kurang meyakinkan. Saya akan jelaskan maksudnya. Ada CCTV. Ini satu-satunya saya kira untuk mendapatkan hasil tes CCTV yang positif adalah ada 3 unsur yang mereka cari. Jika ketiga unsur itu tidak ada, hasil tesnya tidak positif. Apa saja ketiga unsurnya? Bisa Anda jelaskan? Barium, antimon, dan mungkin garam, atau saya bisa saja salah tentang yang ketiga. Tapi saya pikir ada 3 unsur itu barium, antimon, dan timbal. Bukan belerang, tapi timbal. Mengerti. Aku mundur sebentar, sudah sempat pensiun. Menurutmu, bagaimana penyelidik memastikan ini bukan perampasan mobil atau pembunuhan acak, melainkan kemungkinan pembunuhan bunuh diri? Karena kita sudah bahas sebelumnya, mereka bilang begitu. Ini insiden terisolasi, bukan ancaman bagi seluruh komunitas atau sejenisnya. Tapi menurutmu bagaimana mereka bisa memastikan ini dan bukan itu? Saya mau tidak terlalu detail atau menakutkan, tapi itu bukti. Ini Frian, dalam tempat kejadian perkara, saya bisa jelaskan detail yang mereka lihat. Ya, saya tidak coba apakah itu pantas pada di sini, itu Anda tahu sebelumnya kita sedang membicarakan ini, tapi itulah yang sedang kita bicarakan. Sekarang itu dari sisi penumpang ke sisi pengemudi, luka masuknya ada di sisi kanan, mungkin ada luka keluar di sisi kiri. Sesuatu di jendela bisa terhempas, Anda tahu maksud saya. Siapa yang tahu jika itu dilakukan sendiri akan tampak stippling.
Ketika senjata ditembakkan dekat dengan kulit, akan ada semacam tato dari, Anda tahu, bubuk mesiu dan residunya. Jadi mereka melihat ke dalam mobil itu. Dan jika mereka punya pengalaman, bahkan Anda tidak butuh banyak pengalaman untuk melihat ini, mereka akan tahu itu. Semuanya terjadi di dalam mobil. Dan bahwa mobil itu mungkin adalah tempat kejadian perkara yang paling penting. Dan Anda tahu, saya sudah membahas ini terakhir kali kita mendiskusikan kasus ini. Tapi menurutmu, itu juga cukup menunjukkan bahwa baik Brandon maupun Rachel tidak disebutkan dalam obituari satu sama lain, padahal mereka menikah? Ya sih, aku tuh tertarik saat nyerat membaca obituari mereka dan tak satu pun disebutkan dalam obituari pasangannya. Memang baik itu. Apalagi mereka akan segera merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Itu benar-benar aneh. Ya, Tapi sekali lagi, setiap orang memproses sesuatu dengan cara yang berbeda. Keluarga juga memproses sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang belum saya mengerti adalah kenapa tidak ada satupun dari kedua belah pihak yang maju dan mengatakan bahwa ada masalah. Jika memang mereka tahu, tapi mereka tahu ada sesuatu yang terjadi sampai-sampai saling menghilangkan satu sama lain dari berita duka. Saya yakin penyidik di Kesuada bicara dengan keluarga, tapi saya tahu apa yang mereka katakan. Saya rasa penyidik paling sebaiknya tidak mengungkapkan ucapan keluarga. Sampai semuanya yang menjadi jelas, Anda tahu tentang apa sebenarnya itu. Pada stop ketika berusia proses saya tidak yang berbeda. As top dan dapat sebuah kehidupan. Anak-anak ini berusia 30 dan 29 tahun. Maksud Esias ini mungkin adalah awal dari kehidupan mereka. Dan kemudian tiba-tiba semuanya hilang begitu cepat. ya itu juga sangat membekas bagi saya di obituari Brandon, terutama saat keluarganya bilang dia wafat sehari usai merayakan ulang tahun ke-30. Dan ini sangat memilukan mengingat pada waktu yang sama tahun lalu Brandon dan Rachel sedang mengadakan pernikahan yang indah. Mereka tampak sangat jatuh cinta. Kamu tahu, semua hal yang kamu bayangkan saat menjalani pernikahan impianmu. Sepertinya itulah mereka. Tapi apa pendapatmu secara keseluruhan tentang hal itu? Tahun lalu, pada waktu seperti ini mereka sedang merayakan apa yang seharusnya menjadi awal dari sisa hidup mereka bersama. Sekarang, tahun ini keduanya sudah meninggal. Kau tahu, ini juga bukan kisah cinta singkat selama 90 hari, bukan seperti mereka bertemu di internet, lalu tiba-tiba ada kisah cinta yang begitu cepat sampai mereka menikah. Mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Jadi sekali lagi, kau tuh memang tidak tahu apa yang terjadi setelah menjadi suami istri dan tinggal bersama. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Tapi kau pikir kau sudah cukup mengenal seseorang setelah 15, 20 tahun, atau sudah kenal sejak sekolah menengah pertama, Ya, tapi siapa yang tahu? Ya, aku tahu biasanya saat melihat kasus seperti ini maksudku kemungkinan pembunuhan dan bunuh diri. Biasanya itu berasal dari pasangan yang sudah bersama dalam waktu yang sangat lama. Dari yang aku lihat, banyak pasangan yang sudah bersama mungkin 10 tahun, 20 tahun. Mereka punya anak bersama, tapi itu bukan kasusnya di sini. Brandon dan Rachel yang udah lama saling kenal kembali berhubungan dan mulai berkencan pada 2022. Mereka menikah pada 2024. Secara keseluruhan, seperti disebutkan di episode UM ini, mereka baru menikah belum genap setahun dan akan merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Tapi terus aku hanya berpikir tentang awal yang bertahap dari saling mencintai, persahabatan, pacaran, romansa, pernikahan, semua itu sampai ke titik ini. Aku berpikir apakah ini sesuatu yang sering kamu lihat atau yang sudah sering kamu lihat? Harusnya aku bilang begitu. Kamu tahu, kebanyakan yang pernah aku tangani itu adalah seorang orang yang lebih tua. Kamu tahu, orang-orang yang lebih tua. Dan Bombi beberapa kasus, itu bukan karena barikan, tapi karena sakit, penyakit yang sudah parah. Iya. Seseorang tak ingin melanjutkan atau melihat yang lain menderita, juga tak ingin berjalan sendiri. Mereka pun memutuskan, dan itulah yang terjadi. Saya pernah melihat kasus seperti itu pada pengantin baru. Sesuatu yang sangat buruk terjadi, dan itu baru saja terjadi. Kayak itu adalah sesuatu yang baru, dan mereka tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tahu, sekali lagi saya yang tahu, saya tidak mau berasumsi bahwa dia yang menembak istrinya, tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan di pikirannya. Ya, Itu sangat mengerikan ya. Saya tahu nih pernah menanyakan ini sebelumnya, tapi menurutmu seberapa cepat kita tahu apa yang terjadi? Apakah kita akan benar-benar tahu? karena soal ketika kamu sedang berlaku penyelidikan dan itu berkaitan dengan hal-hal seperti ini atau jenis penyelidikan lainnya. Kamu ingin memberikan informasi sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Ya, cukup kurasi berasa memberikan cukup informasi agar masyarakat bisa bekerja baiklah. Kalau ya ada biru khawatir, jadi masyarakat tidak perlu khawatir ada penembak acak yang berkeliaran. What other beach lady when you for welcome over to us more itu. Kamu ada yang membutuhkan bukti fisik, dan saya percaya mungkin itu saja yang mereka tunggu, yaitu bukti fisik terakhir sebelum mereka menutup kasusnya dan secara terbuka mengatakan apa yang terjadi.
Dan semoga kedua keluarga dan kedua pihak yang terlibat akhirnya bisa mendapatkan beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka miliki selama hampir beberapa minggu ini. Baik, Ana Spiller, Hana ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan wawasanmu tentang kasus ini. Saya benar-benar menghargainya. Dengan senang hati, Jones masih menunggu hasil autopsi dan laporan toksikologi dari kantor koroner Kabupaten McHenry untuk mengetahui langkah selanjutnya. Tapi kami pasti akan terus memantau setiap perkembangan baru itu saja. Jangan lupa tonton episode lain di channel YouTube Law and Crime. Tapi untuk sekarang, saya Elizabeth Milner dan inilah Inside the Crime.